Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi bagaimana membuat laporan studi kasus reflektif untuk UKP PPG tahun 2024. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, pertanyaan yang pertama adalah apa bedanya studi kasus untuk PPG tahun 2024 dengan studi kasus PPG tahun-tahun sebelumnya? Yang pertama bahwa untuk PPG tahun lalu, peserta membuat laporan studi kasus itu di rumahnya masing-masing. Kemudian peserta akan mengirimkan dokumen PDF ke sistem UKM PPG. Ya, sekali lagi, mereka membuat laporan studi kasus di rumah masing-masing, seperti membuat RPP ataupun perangkat pembelajaran dan mengirimkan dokumen PDF-nya ke sistem UKM PPG. Tetapi untuk studi kasus sekarang, teman-teman akan mengisi atau menjawab langsung studi kasus di aplikasi UTBK. Jadi sekalian teman-teman melaksanakan tes SGT ataupun tes PCK, teman-teman juga akan mengisi laporan studi kasus atau menjawab secara langsung di aplikasi UTBK. Nah, teman-teman semua, ketika teman-teman membuat laporan studi kasus di rumah seperti PPG sebelumnya, maka teman-teman memiliki waktu berpikir lebih lama. Termasuk juga teman-teman bisa menyiapkannya dengan lebih baik. Dan mungkin juga teman-teman ada yang minta tolong atau ada joki yang membuatkannya, ya. Tetapi untuk PPG dalam jabatan tahun 2024 atau PPG guru tertentu, teman-teman akan mengisi laporan studi kasus reflektif, sekali lagi mengisi secara langsung di aplikasi UTBK. Kurang lebih waktunya adalah 30 menit, ya. Sehingga teman-teman harus menyiapkan dengan baik sebelumnya apa yang akan teman-teman masukkan di aplikasi UTBK untuk laporan studi kasus reflektif. Nah, untuk itu teman-teman harus menyiapkan dengan lebih baik. Nah, untuk PPG tahun 2024, adapun laporan studi kasus reflektifnya itu ada 4 aspek penilaian. Yang pertama bahwa teman-teman akan diminta untuk mendeskripsikan masalah atau kasus yang pernah teman-teman hadapi dalam pembelajaran di kelas. Ya, itu yang pertama akan diminta. Yang kedua, teman-teman akan diminta untuk mendeskripsikan upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang telah teman-teman ungkapkan di bagian pertama. Kemudian bagian yang ketiga, teman-teman diminta untuk mendeskripsikan hasil dari upaya yang telah dilakukan. Jadi yang ketiga itu teman-teman diminta hasil ya. Kemudian yang keempat, teman-teman diminta untuk mendeskripsikan hikmah atau pengalaman terbaik yang dapat dipetik setelah teman-teman menyelesaikan permasalahan ini. Jadi sekali lagi saya ulang ya, bagian pertama teman-teman diminta untuk mendeskripsikan masalah, bagian kedua itu adalah upaya, bagian yang ketiga adalah hasil, dan bagian yang keempat adalah hikmah atau pengalaman yang bisa diambil. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke masing-masing bagian, yaitu yang pertama itu adalah masalah atau kasus apa yang teman-teman akan ambil. Nah, berkaitan dengan ini, kalau menurut saya, masalah atau kasus yang diambil adalah yang berkaitan dengan tugas keseharian kita sebagai seorang guru dalam mengajar siswa-siswa kita di dalam kelas. Bukan masalah terkait dengan administrasi, bukan juga masalah yang teman-teman hadapi dengan guru lain, atau masalah teman-teman dengan kepala sekolah misalkan, ataupun dengan orang tua siswa. Bukan. Jadi masalah ketika teman-teman mengajar di dalam kelas. Yang kedua, ya, akan lebih baik ketika permasalahan tersebut ya dalam hal atau dalam kaitannya teman-teman bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Jadi sekali lagi karena kurikulum 2000 atau kurikulum Merdeka saat ini itu lebih mengarahkan
atau menitik beratkan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi, masalah-masalah ataupun kasus yang teman-teman ambil sebaiknya dalam kategori pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, teman-teman semua, kita sekarang masuk ke indikator yang pertama, yaitu mengenai deskripsi masalah atau kasus yang pernah dihadapi di dalam kelas. Contohnya, misalkan teman-teman melihat ada sebuah masalah yaitu berkaitan dengan aktivitas belajar siswa yang rendah saat pembelajaran di kelas. Nah, untuk deskripsi yang pertama, poin pertama atau poin penilaian yang pertama, yang akan dicek adalah kondisi yang diharapkan, apakah ada di dalam deskripsi teman-teman, kondisi yang terjadi saat ini atau kenyataannya, kemudian gap atau kesenjangannya seperti apa. Jadi tiga hal ini harus teman-teman ulas di dalam deskripsi kasus atau permasalahan yang harus teman-teman buat. Nah, kondisi yang diharapkan, saya contohkan misalkan teman-teman mengambil adalah aktivitas belajar siswa. Maka kondisinya adalah yang bisa kita jelaskan bahwa aktivitas belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran di dalam kelas, baik fisik, jasmani, ataupun psikis ataupun mental yang dapat membawa perubahan pada diri peserta didik masing-masing. Itulah aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar ditunjukkan dalam kegiatan mendengar penjelasan guru, mencatat, bertanya, mengerjakan tugas, melakukan praktikum, menanggapi pendapat, dan lain sebagainya. Nah, implementasi kurikulum Merdeka itu mengedepankan aktivitas belajar yang berpusat pada siswa, membentuk pengetahuan sendiri dan melalui pendekatan ilmiah. Itu adalah kondisi-kondisi yang diharapkan. Nah, kondisi yang terjadi, akan tetapi yang terjadi di kelas 5 tempat saya mengajar, hal yang sangat berbeda. Ketika saya mengajarkan IPA, aktivitas siswa sangat rendah. Mereka hanya mendengarkan saja penjelasan saya. Ketika saya minta mengerjakan tugas, hanya 2 orang dari 20 siswa yang bersemangat mengerjakan tugas. 18 siswa lainnya adalah hanya mengikuti sekedar saja. Ketika diberikan kesempatan untuk bertanya, hal apa yang kurang dipahami, mereka tidak ada yang bertanya sedikit pun. Padahal saya tahu atau saya menduga mereka kurang memahaminya juga, tetapi mereka tidak ingin bertanya. Karena tidak ada yang bertanya, maka tidak ada satupun siswa yang memberikan tanggapan atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh temannya. Nah, inilah kondisi yang terjadi atau kenyataannya. Nah, berdasarkan hal ini, maka yang menjadi kesenjangan ya antara kondisi yang diharapkan dengan apa yang terjadi dalam kelas adalah bahwa harapannya adalah aktivitas belajar siswa yang tinggi, multi arah dan berpusat pada siswa. Namun kenyataannya aktivitas belajar siswa yang rendah, hanya guru yang hanya menunggu arahan guru dan pembelajaran tidak berpusat pada siswa. Inilah yang menjadi masalah di kelas yang saya ampu. Nah, ketiga bagian ini harus ada di deskripsi yang pertama berkaitan dengan masalah ataupun kasus yang pernah teman-teman hadapi. Ya, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu deskripsi upaya penyelesaiannya. Ya, deskripsi upaya penyelesaiannya. Maka di sini ada 3 indikator yang digunakan dalam menilai. Yang pertama, apakah upaya itu operasional? Yang kedua, apakah upaya tersebut rasional dan sesuai dengan masalah? Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai seorang guru. Nah, yang teman-teman patut jelaskan di sini adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah rendahnya aktivitas belajar siswa dengan menerapkan pembelajaran inquiry. Rasional pemilihan model pembelajaran inquiry terbimbing melalui pembelajaran inquiry terbimbing, siswa diajak untuk menemukan konsep, atas bimbingan guru melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan cara berpikir siswa. Model ini berfokus pada proses dan keterampilan untuk melakukan penelitian yang meliputi kegiatan eksplorasi, menemukan, dan pemahaman. Prosedur kegiatan dimulai dari perancangan penyelidikan, melaksanakan penyelidikan, pengambilan data, penarikan kesimpulan yang diarahkan oleh guru. Jadi pada bagian ini teman-teman harus menjelaskan ya bagaimana menerapkan pembelajaran inquiry terbimbing di dalam kelas secara jelas dan detail.
Ya, artinya karena ini adalah studi kasus, berarti teman-teman harus menjelaskan yang sudah terjadi, bukan yang akan terjadi. Ya. Nah, teman-teman di sini sekali lagi indikatornya lah operasional, berarti teman-teman harus menjelaskan dengan jelas dan detail yang sudah dilakukan. Kemudian rasional berarti harus ada alasannya kenapa milih upaya tersebut. Yang ketiga adalah sesuai dengan tugas sebagai seorang guru. Jadi kalau masalah berkaitan dengan pembelajaran di kelas pasti ini sudah relevan. Ya, itu adalah indikator yang kedua dari studi kasus reflektif. Indikator yang ketiga itu adalah teman-teman akan diminta untuk mendeskripsikan hasil dari upaya yang telah dilakukan. Nah, untuk bagian ini, indikatornya adalah yang pertama, teman-teman akan diminta untuk menjelaskan bentuk keberhasilannya seperti apa. Yang kedua itulah bukti pendukungnya atau perubahan yang terjadi seperti apa. Yang ketiga, apakah hasil yang sudah teman-teman sampaikan itu masuk akal nggak? Sesuai nggak dengan masalah yang teman-teman sampaikan di awal? Nah, untuk menjelaskan bagian ini, teman-teman bisa mulai dengan kalimat seperti ini. Setelah menerapkan pembelajaran inquiry terbimbing sebanyak 2 kali, sangat jelas terlihat hasilnya. Anak-anak yang sebelumnya hanya mendengarkan guru, sekarang menjadi ikut terlibat dalam belajar. Mereka melakukan percobaan praktikum. Ketika melakukan percobaan, anak-anak antusias bertanya ketika mereka merasa bingung. Mereka juga terlihat bersama-sama bersama temannya mengerjakan tugas. Anak-anak juga seperti apa? Jadi sekali lagi teman-teman perlihatkan bahwa ada perubahan setelah dilakukan upaya dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masalah yang sebelumnya teman-teman telah paparkan. Nah, itu. Jadi teman-teman harus berbicara after dan before. Jadi setelah upaya dilakukan dan sebelumnya seperti apa. Nah, teman-teman harus mengungkapkan itu sebagai dari bentuk keberhasilan yang teman-teman telah sampaikan. Ya, kalau bisa, teman-teman juga menyertakan bukti yang mendukung. Karena di poin kedua ada bukti pendukung. Misalkan ada 50% siswa aktif. Setelah dilakukan tes rata-rata dari sebelumnya 65 menjadi 78,5. Atau bukti lainnya. Ya. Jadi di sini teman-teman harus menggunakan contoh-contoh atau bukti keberhasilan yang masuk akal dan tidak terlihat mengada-ngada gitu ya. Jadi jangan sampai nanti hasilnya itu terlalu apa namanya teoritis ya. Jadi mengada-ngada. Ya bukan hasil yang sudah terjadi. Ya, itu ya teman-teman untuk indikator yang ketiga. Indikator yang keempat dari studi kasus reflektif itu adalah hikmah ataupun pengalaman yang dapat dipetik. Maka berkaitan dengan ini, teman-teman diminta menyampaikan 2 indikator, yaitu bagaimana hikmah atau pengalaman terkait dengan cara penyelesaian masalah, kemudian bagaimana antisipasi masalah yang serupa di pembelajaran yang akan datang. Maka teman-teman dapat memulai seperti ini, ya, di bagian yang keempat. Dengan menerapkan pembelajaran inquiry, saya memiliki pengalaman. Nah, pengalaman apa yang teman-teman rasakan? Silakan tulis di sini. Ya, dengan menyelesaikan masalah ini, saya membuat persiapan dengan sungguh-sungguh. Ya, apa yang telah saya siapkan dengan baik, ternyata hasilnya juga baik. Jadi sekali lagi teman-teman menyampaikan pengalaman ya yang diperoleh dalam menyelesaikan masalah tersebut. Ya, dengan menerapkan pembelajaran inquiry terbimbing, pembelajarannya menjadi lebih berpusat pada siswa. Saya misalkan di dalam kelas lebih santai mengajar hanya melihat apakah mereka sudah bisa melakukan inquiry atau belum. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang teman-teman sampaikan di sini, hikmahnya seperti apa? Ya, ke depan bagaimana saya selalu akan berupaya untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menyediakan perangkat pembelajaran, LKPD dengan baik, media, asesmen, dan yang lain-lain. Sehingga di pembelajaran mendatang, pembelajaran yang saya lakukan akan lebih maksimal
sehingga aktivitas belajar siswa juga akan lebih maksimal atau lebih meningkat. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ada 4 poin yang harus teman-teman sampaikan di laporan studi kasus reflektif ini. Nah, sebagai bahan apa ya pemikiran teman-teman untuk mencari masalah ataupun kasus yang telah teman-teman eh, atau yang akan teman-teman laporkan di UTBK, maka ini ada beberapa ciri daripada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang pertama, bahwa siswa itu bukan kotak kosong. Jadi dia sebagai seorang ilmuwan kecil yang sudah punya pengalaman ya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu harus kita manfaatkan dengan baik. Yang kedua, itu adalah mengedepankan dialog dan diskusi. Biasanya diskusi kelompok kecil. Itu adalah pembelajaran-pembelajaran yang berpusat pada siswa. Mempraktikal multi modalitas, multisensori belajar siswa. Mengedepankan self-directed learning atau memberi otonomi belajar. Menciptakan ekonomi belajar yang kooperatif, kolaboratif, menghubungkan kegiatan kelas dengan konteks kehidupan nyata, menghadirkan kasus-kasus yang otentik, yang membelajarkan dan yang mendidik. Ini adalah ciri-ciri pembelajaran yang berpusat pada siswa. Termasuk juga memberikan umpan balik yang cepat, mendorong siswa untuk membangun dan berkreativitas, menghasilkan pengetahuan, menyajikan tugas, menantang, menarik, dan mencapai high order thinking. Bagaimana memandang bahwa proses itu sama pentingnya dengan hasil belajar, penilaian terintegrasi dalam pembelajaran, penilaian mengukur kemajuan belajar setiap peserta didik, dan memberikan peluang untuk siswa secara aktif mengevaluasi pekerjaannya sendiri. Jadi self assessment termasuk juga bagaimana melakukan penilaian untuk mendukung proses belajar atau assessment for learning-nya. Jadi ini adalah indikator-indikator yang berkaitan dengan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, permasalahan yang pernah teman-teman alami, silakan kaitkan dengan masing-masing ini. Yang mana kira-kira cocok dan pas. Nah, itulah kira-kira informasi dari saya berkaitan dengan penyusunan laporan studi kasus reflektif untuk UKP PPG tahun 2024. Dan sekali lagi, video ini saya buat karena permintaan teman-teman peserta PPG tahun 2024. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa klik komen, like, and share pada teman-teman semua. Terima kasih.